Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 8C? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Bertepatan dengan tanggal berapa Muharram, coba ada yang tahu nggak? Ada yang tahu hari ini tanggal berapa Muharram? Kalau ada yang tahu silakan dinyalakan mic-nya. Hari ini adalah hari Asyura, adalah 10 Muharram. Ya. Jadi apakah ada di antara murid Ustadz di sini kelas 8C yang sedang melaksanakan puasa hari ini? Saya Ustaz. Saya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ananda Faiz Patri Harsan beserta ayah dan ibu atau abi dan uminya. Selamat ya, semoga Allah memberkahi dan menerima ibadah yang dilaksanakan mulai pagi sampai dengan petang nanti. Baik, nah hari ini adalah hari Asyura. Asyura itu bulan Muharram adalah bulan haram. Di dalam Islam bulan haram itu ada 4. Salah satunya adalah bulan Muharram. Nah, di dalam bulan Muharram ketika kita memperbanyak puasa maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ya. Apalagi puasa yang disyariatkan seperti hari ini adalah hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Jadi sebagai seorang muslim yang update itu mestinya setiap hari-hari penting seperti ini di HP-nya itu banyak reminder, nah. Banyak yang ngingetin. Kawan-kawannya soleh-solehah. Jadi di flyer-flyer itu ngingetin. Jadi setiap tanggal 10 atau tanggal-tanggal tertentu tuh, ayo kita puasa. Itu kalau berteman sama orang-orang yang soleh-solehah. Kalau seandainya berteman sama yang bukan soleh-solehah, apa coba yang diingetin? Ayo besok tanggal 19 Agustus kita main game bareng yuk gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau kawan-kawannya soleh-soleha pasti dia diingatkan dengan gambar ya, dengan flyer atau dengan pesan ya. Apalagi yang mengikuti SMP IT Sarobani ya. IG-nya yang sudah follow IG Sarobani kan kemarin sudah dikasih informasi tuh kalau hari ini mestinya kita melaksanakan puasa. Jadi barakallah kepada Anda yang sudah puasa. Ustadz, saya hari ini belum sarapan Ustadz. Dan saya pengen puasa karena baru dapat informasi dari Ustadz. Boleh nggak Ustadz? Kalau ada yang seperti itu, boleh nggak? Boleh ya. Karena ini adalah puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh niatnya dilaksanakan di setelah lewat imsak boleh. Kecuali puasa fardu. Kalau puasa fardu lupa niat, maka puasanya batal atau dianggap tidak sah. Ya. Tapi kalau nanti karena nggak sahur terus dia nggak kuat ya jangan nak. Tapi kalau seandainya dia mampu dan kuat silakan dilaksanakan puasa hari ini ya. Harinya khusus karena hari-hari Muharram itu nggak semua hari ya di dalam bulan Islam, di dalam kalender Islam yang ada 12 bulan itu bulan haramnya ada 4 bulan, ada 4 ya, ada dari antara 12 itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu di dalam Islam disampaikan kita tidak boleh melaksanakan keburukan ataupun kejahatan karena kalau kita melaksanakan di bulan itu maka akan dilipat gandakan dosanya atau pahalanya. Allah alam bisawab. Baik, sholat beriring salam serta tetap terlibat dan curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Anda yang sudah bersolawat. Semoga bagi yang bersolawat nanti di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, senang sekali Ustadz bisa berjumpa dengan siswa-siswi kelas 8C. Walaupun Ustadz sangat rindu pengen ketemu secara langsung ya. Alangkah nikmatnya ketika pembelajaran itu dilaksanakan di kelas. Jadi tidak ada masalah dengan jaringan, tidak ada masalah dengan saya nggak, suara Ustadz terdengar putus-putus Ustadz gitu kan. Tidak ada masalah dengan semuanya terkendala nggak ada kendala tentang itu.
Tapi kita doa saat ini hanya bisa berdoa saja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Semoga dengan demikian pandemi segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasa. Dan baik Ananda sekalian, untuk pembelajaran hari ini kita awali dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang memegang buku seperti ini silakan dibuka saja. Ustadz terlalu backlight ya. Ya, ini buku pembelajaran ya. Oke. Silakan dibuka karena dengan membuka buku mungkin lebih nyaman ya. Ustadz bantuan pakai lighting yang mengikuti Ustadz, karena kalau nggak pakai lighting nggak kelihatan sama sekali, gelap. Jadi pakai lighting Ustadz kalau melihat ke atas silau ya. Makanya mukanya kok kelihatan putih. Nggak putih, nggak normal ya. Oke, nah ini adalah resiko kalau kita pembelajaran daring ya. Jadi ya hasil tangkapan videonya disesuaikan dengan kameranya masing-masing. Kalau kameranya bagus maka terlihat bagus ya. Kalau kameranya pas-pasan ya juga dilihat pas-pasan. Tapi Ustadz sangat senang sekali ketika melihat anandanya itu di luar sana, di rumah kalian masing-masing itu mengikuti pembelajarannya. Insya Allah. Baik. Kita langsung memasuki materi hari ini tentang mengutamakan kejujuran. Bab ketiga. Silakan dibuka ya, halaman 35. Yang ada bukunya di rumah mohon untuk dibuka ya. Bab 3, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Di situ ada 3 gambar ya. Ustaz, saya nggak ada bukunya, kayak mana nih? Oke lah. Kalau yang bukunya mungkin terselip, Ustaz tunggu sebentar ya. Kita akan coba carikan halaman 35 untuk bisa di-share-kan. Oke, ini dia. Baik, sebentar ya Nak ya. Ya, ini dia. Sudah terlihat gambarnya? Sudah terlihat ya gambarnya? Udah. Baik. Ya, di situ sudah ada ilustrasi 3 gambar ya. Orang ini sangat pas sekali momennya. Stop berbohong. Stop berbohong. Artinya kita tidak diperkenankan untuk berbohong. Berani jujur, berani adil. Terus yang di bawahnya, kalau yang punya buku silakan dilihat di bawahnya itu ada gambar hakim ya. Hakim itu dia memutuskan antara 2, siapa yang adil. Jadi kalau hakim itu tidak adil bahaya ya Nak ya. Hakim itu kan memutuskan keputusan. Dia siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kan? Jadi hati-hati kalau seandainya nanti kalian di antara siswa Ustadz ini ada yang ditakdirkan jadi hakim misalnya, kalian harus bersumpah demi Allah ya. Dan kalian harus memutuskan bahwa yang benar itu adalah benar, bahwa yang salah itu adalah salah. Walaupun resikonya adalah nyawa. Terkadang kan ada Nak. Dia mau memutuskan ternyata yang berbuat jahat itu adalah mereka yang uangnya banyak. Jadi kalau seandainya kita tidak memenangkan dia, bisa jadi nyawa kita akan melayang, kita dibunuhnya, kita ditembaknya, atau kita istilahnya dihilangkanlah nyawanya. Kalau kalian takut sama Allah, mestinya seperti itu, jangan gentar ya, karena ketika membela yang benar, maka insya Allah Allah akan ada di belakang kita. Gitu ya Nak ya. Tapi kalau kita membela yang salah, maka setan yang akan menjadi teman kita. Sebentar, saya akan tutup pintunya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Jadi nanti yang akan kita bahas pada bab ini adalah kita memahami perilaku jujur, memahami perilaku adil. Jujur sama adil, apa bedanya? Ya beda ya. Kalau adil itu, kalau kita mudahkan saja, adil itu ada timbangan antara A dan B. Adil itu beratnya sama. Tapi hati-hati adil kalau seandainya, misalnya kalian punya 2 saudara ya, ini 4 Ustaz ya, 2 seperti ini.
misalnya punya 2 saudara, 1 kakak, 1 adik, dan ternyata orang tua kalian kan memberikan baju atau memberikan HP atau memberikan apa misalnya ya, itu kok nggak adil Ustadz. Saya punya kakak SMA, sedangkan saya masih di SMP. Kakak saya diberikan uang jajan 10.000, sementara saya kok 5.000 aja, itu kan nggak adil. Nah, bukan seperti itu adilnya, ya. Kalau yang seperti ini bukan kondisi adil. Karena adil itu ketika yang SMA itu kan kebutuhannya lebih banyak ya dibandingkan dengan yang SMP, kira-kira seperti itu ya. Jadi kenapa mereka diberikan dengan porsi yang lebih? Karena memang untuk kebutuhan yang diketahui itu lebih banyak. Seperti itu. Nah, jadi kalian kalau ada di antara kalian di rumah yang punya saudara, kakak saya diberikan HP, diberikan laptop yang harganya 10 juta, sementara saya cuma diberikan laptop yang harganya 5 juta. Nggak adil, marah sama orang tuanya. Bukan seperti itu, nah. Mungkin kakaknya itu butuh laptop itu dengan spek seperti itu dia untuk keperluan kuliah, yang kuliahnya mungkin harus speknya tinggi karena perlu dia desain rancang bangun misalnya, desain grafis dan lain sebagainya, editor. Tapi sementara kalian kan kalau untuk level SMP atau pelajar kan yang penting bisa untuk buka Word atau lihat Zoom gitu kan untuk pembelajaran interaktif. Nah, jadi mudah-mudahan kalian paham ya nanya di sini. Jadi jangan mudah marah kalau seandainya orang tua di antara kakak dan beradik itu diberikan porsi yang berbeda atau nominal yang berbeda. Mereka sudah adil menurut mereka ya nak ya, tapi jangan dinilai dengan menurut kalian. Karena kalau dinilai menurut kalian ya jelas salah. Kalian maunya kan kalau kakak saya 100, saya juga harus 100 dong gitu kan. Enggak ya nak ya, jangan, karena mereka kebutuhannya berbeda. Walam. Kemudian jujur itu kaitannya kalau kita lihat di sini jelas jujur itu mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Jadi kalau bisa dan Ustadz sangat berharap kalian jangan sekali-sekali membohongi kedua orang tua kalian. Berjujurlah kepada mereka karena mereka adalah yang paling tahu kondisi kalian, yang paling tahu mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, yang paling tahu ini kebiasaannya apa sih gitu kan, baik buruk dan baiknya itu mereka yang tahu. Nah, sementara Ustadz mungkin tahunya baiknya aja ketika di sekolah saja kan, kami guru-guru mungkin tahunya ketika baiknya saja, karena ketika kalian bertemu dengan kami yang kalian tampakkan adalah sopan, ramah gitu kan. Sementara kalau di rumah itu mungkin apa adanya ya, apa adanya. Jadi orang tua kalian yang paham. Dan Ustadz berharap semoga kalian bisa berperilaku sangat jujur kepada kedua orang tua. Dan bagi yang sudah memahami tentang adab-adab lebih lanjut, nah itu berbeda. Nah, biasanya kan ada seseorang itu yang dia itu mau jujur sama orang tua, tapi nggak berani. Kenapa? Karena kalau jujur sama orang tua nanti orang tuanya stroke dan bisa meninggal misalnya. Maka boleh nggak seperti itu Ustadz bohong? Kalau Ustadz boleh, tapi jangan dijadikan sebagai contoh ya. Kalau seandainya kalian sudah memahami ilmu yang sesungguhnya, yang seperti ini boleh. Ada contoh suatu, mudah-mudahan kalian bisa mendengar ya, nah ya Ustadz masih cerita ini. Ada contoh suatu kasus ya, anak mempunyai hutang sampai ratusan juta rupiah hutangnya. Nah, orang tuanya nggak tahu, ayahnya nggak tahu, ibunya nggak tahu, kakaknya nggak tahu. Seandainya kalau kakaknya tahu, stroke, meninggal. Tapi nggak tahu nak. Dan hebatnya kenapa coba? Yang punya hutang tersebut itu bagaimana caranya supaya bisa dibayarkan. Akhirnya apa coba? Akhirnya dia berusaha untuk menggali potensinya untuk bisa bangkit. Sehingga apa? Benar nak, nggak lama dia punya penghasilan. Dari mana penghasilannya Ustadz? Ya Allah kan setiap manusia itu pasti diberikan potensi nak. Jadi jangan menganggap saya nggak punya potensi, salah. Semua manusia itu dipunyai potensi ya yang Allah berikan. Yang Ustaz sampaikan tadi contohnya adalah dia seorang orang biasa, cuman dia punya suara yang bagus ya. Jadi dia membuat konten lah di YouTube. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah dia buat konten di YouTube ternyata suara dia atau lagunya dia itu viral. Nah, pertama kali diambil gaji dari YouTube-nya itu sekian puluh juta.
Nah, itu digunakan untuk membayar hutangnya orang tua. Nah, itu orang yang pakai konten ya, kan banyak caranya Allah, nggak harus lewat YouTube, bisa lewat yang lain ya. Kalau nggak percaya tanya, kalian coba kan punya IG ya. Lihat orang yang punya IG terus kerjaannya ngetek produk-produk, misalnya ada produknya apa sih? Mobil, ada motor baru atau HP baru. Orang ini kawan saya kok kerjaannya dia nandain HP baru terus atau dia produk apa gitu kan. Itu mereka dibayar, Nak. Ya, mereka dibayar. Jadi ada memang cara-cara tertentu, kalau seandainya kalian mengikuti prosedurnya maka akan mendapatkan penghasilan darinya. Jadi bukan hanya YouTube ya. YouTube, Facebook, IG itu semuanya bisa menghasilkan uang kalau kalian paham caranya ya. Paham algoritmanya, kalau bahasa di YouTube itu seperti itu. Nah, setelah uangnya kumpul 100 juta itu dia sudah kembalikan semua, baru si anak tersebut cerita sama kedua orang tuanya. Baru orang tuanya nangis. Orang tuanya nangis itu dengan nangis yang terharu. Ya Allah, nak, kamu punya uang apanya, punya utang segitu banyaknya. Dan saat itu juga orang tuanya langsung dibayarkan semua hutang-hutang orang tuanya, hutang kakaknya dan lain. Ya, itu adalah kisahnya. Itu bohongan nggak sih Ustadz? Beneran. Ini Ustadz ambil kemarin Ustadz lihat story di seorang YouTuber, dia juga pemain musik ya, yang kenal beliau. Syukur kalau nggak kenal nanti mungkin bisa dicari tahu ya, namanya Denny Caknan. Kalau Denny Caknan itu adalah dia penyanyi lagu ya, lagu pop Jawa. Dan dia ketika di podcast atau diwawancara menyampaikan itu, dan Ustadz ambil cerita itu Ustadz naikkan ke dalam pembelajaran ini. Ya, itu kaitannya tentang jujur ya nak ya. Jadi kalau saat ini kalian mau polos-polos menceritakan apa yang ada, boleh silakan. Tapi kalau kalian sudah mengkaji lebih dalam tentang, kalian juga sudah memahami orang tua kalian gitu kan, silakan kalian boleh terapkan ilmu yang tadi barusan saya sampaikan ya. Tapi itu cukup berhati-hati. Jangan kalian nanti, saya ngikutin apa yang disampaikan Ustadz Maliki lah, saya mau hutang sampai ratusan juta. Enggak, taunya nggak bisa kebayar, nauzubillah ya. Nanti Ustadz yang yang disalahin, kan Ustadz yang ngajarin suruh hutang sampai ratusan juta gitu. Karena ada, kalau yang Ustadz sampaikan tadi kan ada solusinya ya. Nah, sekali lagi Ustadz sampaikan, semoga kalian bisa mengambil hikmah pelajaran dari apa yang sudah saya sampaikan ya. Oke, nanti semuanya dari jujur ataupun adil itu ada dalilnya ya. Dalil nakli dan hadis. Dari nakli itu yang bersumber dari Al-Quran. Memahami cara menerapkan perilaku jujur, memahami cara menerapkan perilaku adil. Nah, jujur juga seperti ini nak. Misalnya kalian nanti kalau pas tatap muka, kalau nggak usah tatap muka deh, sekarang aja. Ada tetangga di belakang rumah, dia badannya gemuk, gendut ya, mukanya hitam, pendek. Udah tuh diomongin, gemuk, pendek, hitam, sini gitu. Itu boleh nggak? Itu kan jujur Ustadz. Iya, tapi nyakitin gitu kan. Itu jujur, tapi jujur yang sebenarnya ya. Jadi jangan pula yang seperti itu gitu kan. Jadi kalau mau jujur ya kita lihat situasinya. Jujur itu maksudnya kita sudah melakukan sesuatu terus kita menyampaikan apa yang ada gitu. Bukan berarti seperti tadi ya, kawannya memang mata kita melihatnya kan benar Ustadz, dia itu bulat badannya, terus tuh hitam, udah itu pendek, udah itu keriting lagi. Nah, terus diomongin, nauzubillah ya. Jangan nanya aja. Ini salah memahaminya. Jadi Ustadz perlu luruskan di sini. Dan tolong juga ketika memanggil kawannya atau siapapun itu, panggillah dengan nama yang dia sukai. Jadi kalau dia nggak sukai, jangan disebut namanya dengan namanya, jangan nama sebutan itu. Namanya sudah bagus-bagus. Siapa ya misalnya? Ustadz mau memberikan contoh nama misalnya Michael Jackson. Namanya Michael Jackson diberikan sama orang tuanya misalnya ya. Ternyata dipanggilnya apa ya? Nama-nama yang aneh gitu kan. Karena dia mungkin dia suka bolos terus, nggak pernah masuk, disebutinnya tukang bolos ini, tukang bolos. Kira-kira seperti itulah. Nggak boleh ya. Jadi silakan ditanyakan. Makanya kalau kalian punya kawan, ditanyakan biasanya nama panggilannya apa, dia sukanya dipanggil nama apa gitu kan, supaya kalau kita manggil dia merasa terharu, dia merasa senang karena dia dipanggil sesuai
apa yang dia minta. Jadi jangan sesuai mau kita, tapi dia nggak mau. Jangan ya. Nah, itu kira-kira. Nah, intinya nanti di materi ini adalah mengutamakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk kali ini kayaknya kita hanya sampai ke yang jujur saja ya. Nah, ini ada ilustrasi lagi, nah. Ada suatu cerita lagi ini. Pernahkah kalian dibohongi teman? Nah, bagaimana perasaan kalian ketika itu? Tentu kalian akan sakit hati dan benci kepada teman tersebut. Nah, iya ya. Udah dibohongin sama kawannya, pasti kan kita kok dia bohong sih, udah kalau udah ada kawan yang bohong seperti itu biasanya pelajarannya adalah kita tandain, oh si A ya, oh si A itu pembohong itu gitu. Ya, ditandain. Si B ya, nah si B ini orangnya jujur, kira-kira seperti itu. Biasanya kan kalau pas sekolah atau pas online seperti ini kan ketahuan tuh, si Ama nggak pernah masuk dari awal sampai sekarang. Jadi nanti lihat aja, tahu-tahu nilainya dia pasti hancur. Kira-kira seperti itu ya. Nilainya pasti jelek. Kenapa? Karena dari awal nggak pernah masuk. Kecuali ketika dia masuk, dia kooperatif. Jadi jangan juga heran nanti kalau ada kawannya yang dari awal dia nggak masuk, ternyata setelah masuk, loh kok nilai dia bagus, Ustaz? Kan saya masuk terus tuh kayak mana? Mungkin dia ketika dihubungi oleh ustadznya, dia mau melaksanakan tugas-tugas yang diminta oleh ustadznya, sehingga dia bisa menunaikan tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan seterusnya. Kira-kira seperti itulah. Baik. Nah, ini ada dialog lagi, nak. Ada Arham, Pak Nasir. Cuma 2 nama saja. Oke. Jadi cuma ada Arham dan Pak Nasir. Ustadz akan minta untuk dialog lagi di sini ya. Ananda Faiz Patria Harsan bisa mengaktifkan mic-nya, nak? Faiz? Iya. Baik, satu lagi sama siapa ini ya? Ananda Raden Tegar bisa mengaktifkan mic-nya, nak? Ya, Ustaz. Ya. Raden Tegar jadi Arham, ya. Raden Tegar jadi Arham, sementara tadi yang di atas tadi siapa, nak? Ananda siapa tadi? Patria Harsan jadi Pak Nasir ya. Iya, ya. Sudah ready, nak? Silakan dilihat buku kalau mungkin lebih jelasnya. Tapi kalau memang nggak ada buku, silakan lihat di screen Ustadz. Mulai, nak, silakan. Yang gambar 3.5 dulu ya, Ustaz. Ya. Kejujuran merupakan perilaku mulia yang harus dijunjung tinggi. Saya mau tanya, Pak. Boleh, silakan Arham. Bagaimana cara menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan super. Begini Arham, sifat jujur harus dilatih dan dibiasakan. Berkatalah apa adanya, sesuai yang sebenarnya kepada orang tua, guru, teman, dan siapapun. Lanjut. Begitu ya, Pak. Tanya lagi boleh, Pak? Tentu boleh dong. Kata Ustadz Mahmud, kejujuran itu akan mendekatkan kepada surga. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Maksudnya seseorang yang selalu jujur akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahala ini sebagai modal masuk surga. Wah, sekarang saya mengerti. Bagus, sudah dulu ya. Bapak mau ke ruang guru. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Nasir. Sama-sama Arham, tetap semangat belajar ya. Oke, baik. Saya udah habis dialognya ya. Ananda Faiz Patria Harsan, bagus, vokalnya menjiwai sangat ya. Jadi bahasanya, intonasinya juga pas banget tadi. Jadi udah kayak acting betulan ya. Terima kasih, nak. Jadi tadi sudah disampaikan ya. Jujur itu menyampaikan apa adanya. Tapi jangan seperti yang tadi ya, melihat memang kawannya nanti kalau seandainya sekolah pakai sepatunya bolong, tapi dia ejekin malah dia, sepatunya bolong, atau bajunya, atau mungkin celananya gitu kan. Jangan seperti itu juga. Jujur, tapi jangan sampai kita jujurnya menyakitkan kawannya. Nah, ini ada gambar lagi ya. Telah ditemukan sebuah jam tangan di perpustakaan pada waktu jam istirahat.
Apabila ada yang kehilangan, harap mengambil ke ruang guru setelah jam sekolah. Biasanya dulu di sekolah ketika kalian pembelajaran normal, dulu ketika di SD mungkin, kan waktu mengalami pembelajaran yang belum pandemi, itu kan ada aja kan, ada barang yang hilang terus diumumin ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau di SMP biasanya kalau seandainya ada nanti disampaikan di TOA kepada Ananda sekalian yang merasa kehilangan uang, silakan menghubungi guru A, guru B. Ya. Jadi nanti akan ketemu ini punya siapa, milik siapa. Kan kasihan kalau seandainya uangnya 10.000 hilang atau 20.000 padahal dia dikasih uang jajan hanya segitu dan itu untuk ongkos pulang juga gitu kan, tapi malah hilang. Kemudian apalagi nih, buah ya, pedagang menimbang barang yang jujur. Nah, ini nimbang, hati-hati yang di rumahnya atau orang tuanya berdagang ya, apalagi berdagang yang berhubungan dengan berat ya, karena menjualnya kiloan. Itu hati-hati jangan sampai mengurangi timbangan. Kalau bisa dipaskan, sangat pas betul. Kalau seandainya mau berpahala, boleh dilebihkan sedikit-sedikit. Boleh, tapi jangan sampai kurang. Kalau kurang itu akan dihitung dosanya. Terus itu nanti berakumulasi. Ya, silakan kalau kalian ada orang tuanya yang berprofesi sebagai berniaga yang menjual barangnya itu kiloan ya. Kemudian berikutnya di bawahnya apa ini? Seorang wasit memimpin pertandingan sepak bola. Nah, ini juga kan mesti harus adil ya. Ada yang diberikan kartu merah berarti dia dikeluarkan. Mungkin pelanggarannya sudah sangat berat sehingga dia perlu mendapatkan kartu merah dan dikeluarkan ya. Kalau kartu kuning berarti masih pelanggaran ringan kan? Dan aturan sepak bola seperti itu ya. Kartu kuning terlebih dahulu. Tapi kok ada yang langsung kartu merah? Mungkin pelanggarannya terlalu berat jadi langsung kartu merah. Tapi kalau kartu kuning pelanggaran ringan 2 kali juga kan nanti akhirnya akan mendapatkan divonis kartu merah juga. Oke. Kita masuk ke, nah ini jujur ya. Kemudian Ustadz minta Ananda Aisyah Nur Fadilah bisa menghidupkan mic-nya nak? Ya, Ustadz minta untuk baca nak. Coba tes mic-nya bisa hidup apa tadi? Belum terdengar suaranya? Ya, belum. Ustadz belum mendengar suaranya. Berarti mungkin ada kendala di mic-nya ya nak ya. Ustadz minta yang lain saja. Tadi ini videonya terlihat. Ananda Khaira Almira bisa nyalakan mic-nya nak? Iya Pak. Nah, tolong dibacakan ini nak yang di blog Ustadz dari paragraf 1 aja ini. Dari setiap orang sampai dengan jujur sini. Ayo silakan. Setiap orang mendambakan keluarga harmonis dan penuh ketenangan. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal bagi kelangsungan hidup di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain, dalam arti berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Orang tua berkata jujur kepada anak-anaknya, demikian pula anak berkata jujur kepada orang tua. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika masing-masing anggota keluarga tidak jujur, tentu akan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Benih permusuhan akan muncul dari perilaku tidak jujur. Baik. Terima kasih Ananda yang sudah dapat peringatan dari Zoom. Oke, nah jadi tadi ada paragraf pertama disampaikan itu adalah gambaran kalau seandainya kita melakukan perilaku jujur ya kepada orang tua atau yang ada di rumah. Jadi seandainya di rumah ada ayah, ada ibu atau abi atau umi, itu biasanya kalau ada di antara yang tidak jujur itu nanti pasti suatu saat akan ada masalah ya dan ada perang dunia. Kira-kira seperti itulah. Makanya hati-hati kalau kalian dengan saudaranya misalnya atau dengan yang lainnya juga mesti harus jujur ya. Karena kalau tidak jujur nanti akibatnya bisa fatal. Kalau sudah terjadi perselisihan atau pertengkaran, bisa bahaya kalau seandainya salah satu tidak mengalah atau merasa menang, maka nanti ya wallahu alam kita tidak menghendaki ada orang tua yang berpisah karena tidak jujur, kira-kira seperti itu. Jadi sekecil apapun itu silakan jujur ya, apalagi dalam rumah tangga. Kalau di rumah tangga, di rumah itu kan apa adanya, disampaikan apa adanya. Ya, disampaikan apa adanya. Kecuali kalian sudah memahami
tingkat kejujuran sampai yang tadi Ustaz sampaikan di contoh ilustrasi di awal. Itu lain lagi. Dia ingin membuat orang tuanya terharu, tapi nanti di akhir ya dia tidak memberikan kalau dia sudah melakukan kesalahan sampai berhutang tadi, karena dia tahu kalau saya sampaikan itu di depan di orang tua saya ketika saya mempunyai hutang banyak, maka orang tua saya bisa meninggal ya atau bisa stroke ya karena kaget. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Anda sekalian untuk pembelajaran hari ini ya. Ustadz rasa cukup sampai jujur terlebih dahulu, nanti untuk poin adil dan berikutnya kita bahas di pekan berikutnya. Sekali lagi, anak-anak kelas 8C ini sudah paling duluan nak. Kelas 8A dan 8B mereka belum di bab kedua, sementara kalian sudah duluan melaju ke bab ketiga. Selamat kepada kalian ya. Oleh karena itu, silakan kalian kerjakan pula yang ada di Google Classroom ya untuk pelatihan kedua ya, kemarin tentang bab 2. Baik, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Ada yang ingin ditanyakan karena ini Ananda, Khaira, sama Aisyah sepertinya pakai laptop ya. View-nya lebar. Bener nggak nak? Khaira pakai laptop ya? Iya, Pak. Nah, Aisyah juga pakai laptop. Aisyah cuma tadi belum ada suaranya. Aisyah, coba dibuka lagi mic-nya. Iya, belum ada suaranya. Nah. Berarti ada kendala dengan mic-nya. Nah. Di sini sudah terlihat mic-nya dibuka. Dan Ananda Aisyah juga sudah berusaha untuk mencoba berbicara, tapi belum ada suaranya. Mungkin ada kondisi teknis. Kalau Mutiara Faiza pakai HP ya, nak ya? Iya. Iya. Kameranya lebih terang yang di HP ya dibandingkan yang di laptop. Memang view-nya dia tidak luas. Kalau pakai laptop nih, Ustaz pakai laptop, pakai webcam. Jadi view-nya bisa kelihatan full. Jadi kalau nggak pakai kalau hanya pakai HP kelihatan seperti Ananda Mutiara Faiza. Artalita juga pakai HP ya, nak ya? Iya. Baik, oke. Baik, terima kasih nak. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan itu bisa dipahami dengan baik ya nak ya. Sehingga kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup perjumpaan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat ya. Dan bersiap-siap untuk melanjutkan ke mapel berikutnya dengan Ustadz atau Ustazah yang lainnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.